Cikarang, tanggal 8 September tahun 2021 Ketua DPRD Ben Holik Kodratullah melakukan terjun langsung ke kawasan Hyundai, sungai yang tercemar limbah pabrik. Kenalkan, nama saya Media Safitri. Saya di sini sebagai legal and operational manager sekaligus corporate lawyer kawasan Hyundai. Di sebelah saya adalah Mr. B. J. Yong. Mr. B. J. Yong adalah Presiden Direktur dari kawasan Hyundai. Dan tentunya hari ini kita ingin menanggapi ya atas yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati Bekasi terkait adanya pencemaran sungai di Cilemah-Abang. Dalam hal ini bentuk keseriusan kita bahwa kita langsung mengundang Bapak Ketua Dewan, Bapak Ben Holik, untuk menyaksikan langsung ya ke sini melihat langsung bahwa hal yang disampaikan kemarin itu sepertinya kurang tepat seperti itu. Makanya kami mengundang, yuk kita bareng-bareng melihat. Selain itu, kami dari pengelola kawasan Hyundai sangatlah mendukung dan menanggapi positif atas yang disampaikan Pak Bupati, ingin menelusuri sumber permasalahan dari Sungai Cilemah-Abang. Tetapi tentunya ya bahwa untuk proses penelusuran tersebut harus duduk bersama, tidak hanya dari kawasan Hyundai, tetapi juga dari stakeholder pemerintahan, yaitu LH. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hal seperti ini, masalah ini sudah ada sejak tahun lalu dan sebelumnya juga ada. Nah, tahun lalu kita pernah diundang oleh LH dalam hal ini untuk penyelesaian masalah. Kita sebagai kawasan Hyundai langsung mengambil sikap, kami mendukung penuh. Tapi saya tidak tahu sudah sejauh mana progresnya. Jadi saya juga di sini sebagai pengamat lingkungan dan tentu juga di sini sebagai pengkaji lingkungan ya dan pelaku industri dari kawasan industri sangat mendukung jika LH ingin melakukan hal seperti ini. Tetapi harus dilakukan secara audit yaitu apa? Audit secara rinci dan detail. Seperti apa melakukannya? Yang pertama, melakukan pengecekan ada berapa jumlah kawasan yang di dalam Kabupaten Bekasi. Kemudian yang kedua, ada berapa banyak perusahaan yang di luar dari Kabupaten Bekasi. Ya, yang ketiga, ada berapa banyak perumahan-perumahan yang di dalam komplek Kabupaten Bekasi dan yang di luar komplek kabupaten, yang di luar komplek perumahan juga. Kemudian ada berapa banyak perumahan yang hidupnya di lingkungan bantaran kali sungai. Karena kenapa? Mereka itu adalah penyumbang limbah-limbah, ya, penyumbang dari limbah yang sekarang ada di Cilemah-Abang. Begitu. Kami sebagai kawasan sudah memiliki WWTP dan melakukan treatment sesuai dengan standar. Dan kita juga diawasi langsung oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi tidak sembarangan. Nah, bagaimana perusahaan di luar kawasan industri? Mereka adalah tenannya LH, yang tentunya LH harus lebih ketat mengawasi ini. Ada sekitar 4.000 lebih perusahaan di luar kawasan industri, dan itu harus diawasi. Jadi kalau mengawasi kawasan memang tentu lebih mudah, karena di sini kawasan di dalam Kabupaten Bekasi sekitar 15-20, saya kurang hafal ya. Tetapi kalau perusahaan industri di luar kawasan, apakah yakin mereka memiliki IPA dan memenuhi baku mutu? Nah, inilah sumber dampak terjadinya pencemaran. Dan perumahan-perumahan yang misalkan mereka tidak punya WWTP, langsung membuang limbah tersebut ke area sungai. Itu juga hitung, ada berapa ribu perumahan di dalam kawasan. Kemudian bagaimana mereka yang hidup di bantaran kali? Mereka langsung mandi, cuci. Sabun itu tidak boleh langsung menyentuh sungai. Itu yang sebenarnya, kalau orang lingkungan memahaminya, pasti dia tahu. Jadi di sini harus diberikan tempat yang khusus kalau memang ingin pembenahan. Kami dari kawasan sangat mendukung. Dan inilah ya audiensi lah kepada pihak DPRD, yaitu Bapak Ketua, Pak Ben Holik. Beliau banyak sekali memberikan masukan terkait hal lingkungan, karena beliau juga sangat peduli terhadap lingkungan. Terbukti apa? Waktu itu kita serius sekali ingin menanggapi ketika perusahaan industri melanggar
aturan kawasan. Dan saya langsung menghubungi Pak Ketua, ini kita mau lakukan tindakan tegas. Dan terbukti Pak Ketua dan rombongan langsung turun ke perusahaan tersebut dan melakukan pengecekan dan investigasi secara langsung. Dan kita sebagai kawasan pun tidak hanya putus dari tindakan Pak Ketua DPRD, tapi kita langsung laporkan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Itu bukti nyata bahwa kawasan Hyundai ini benar-benar mengawasi tenan-tenannya. Tidak hanya berbicara, tapi dengan bukti. Kita mengawasi mereka dan kita memberikan sanksi terhadap perusahaan industri itu apabila mereka melanggar aturan, dan kita tidak segan-segan juga sampai melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Begitu. Jadi dalam hal ini tentunya kami dari sini ya ingin sekali duduk bersama, ya, bukan hanya kawasan Hyundai, saya yakin juga kawasan yang lain dan stakeholder yang ada mencari solusi bersama. Bagaimana penyelesaiannya ini gitu terhadap Cilemah Abang. Jadi kalau ingin mengkaji, mengaudit, ayo, tapi secara rinci dan detail. Jadi penyumbang-penyumbang limbah ini harus dihitung persentasenya. Total 100, misal kawasan Hyundai, kawasan industri di Kabupaten Bekasi ada berapa? Misalnya 10, masing-masing penyumbang berapa? Kemudian perusahaan industri di luar kawasan ada berapa? Misalnya 5.000, hitung masing-masing mereka penyumbang berapa? Perumahan berapa? Di luar perumahan berapa? Bantaran kali berapa? Kita totalkan. Kemudian kita cari solusi bersama bagaimana. Tentunya kawasan Hyundai sangatlah mendukung. Bukan hanya bicara, kita pun tidak masalah mendukung dari sisi anggaran juga, ya, untuk proses pengkajian tadi supaya benar-benar menghasilkan apa yang kita harapkan. Mungkin teman-teman media tambahan juga ya, bahwa seperti teman-teman media ketahui, hadirnya kawasan industri di Kabupaten Bekasi, bahwa teman-teman media tahu bahwa kawasan industri di Kabupaten Bekasi ini terbesar se-Asia Tenggara, ya, terbesar se-Asia Tenggara, bukan hanya di Kabupaten Bekasi tetapi se-Asia Tenggara. Yang mana kehadiran kawasan industri ini sangatlah membantu PAD-nya Kabupaten Bekasi, ya. Seperti apa? Seperti misalnya kan adanya pajak, gitu kan? Itu untuk Kabupaten Bekasi juga pembangunannya. Kemudian penyerapan tenaga kerja, gitu ya. Nah itu semua atas dari bantuan kawasan-kawasan industri, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini stakeholder yang paling utama di sini adalah menurut saya LH yang harus lebih aktif lagi, ya, lebih aktif dalam mencari solusi bersama. Kita siap kok diundang kapanpun untuk mencari solusinya seperti itu. Silakan, atau mungkin translate. Saya akan translate ya Pak ya. We Hyundai always supported the local area, and we also support the Lingwan. So always we try our best to cooperate with the local government and local area. Yeah, we have some always we find out a way to develop this local area. Ya, bahwa kami sangat mendukung penuh pemerintah lokal area di sini, khususnya Kabupaten Bekasi. Tentunya LH juga kita dukung. Jadi dari kita sama sekali tidak keberatan dan sangat mendukung sekali lah dengan program-programnya pemerintah terkait misalnya adanya kanalisasi Sungai Cilemah Abang atau seperti apa. Bu, kan kemarin Pak Penti bilang kalau salah satu yang menyumbang itu Hyundai katanya. Ya. Nah, kan juga dibantah sama Hyundai. Iya. Menurut saya, apa ada garansi maksudnya bukan Hyundai yang membuang limbah itu? Oke, jadi setiap kawasan industri itu dituntut oleh Kementerian Perindustrian membuat, dan KLHK ya, membuat sebuah WWTP. WWTP itu adalah fasilitas dari kawasan industri untuk mentreatment dari limbah-limbah yang diterima perusahaan industri yang dikirimkan oleh perusahaan industri terhadap kawasan industri. Jadi dengan adanya WWTP ya dan pengawasan langsung dari LH, kemudian KLHK, kemudian kita juga itu proper gitu ya, itu bagian dari garansi kita. Apalagi sekarang ini KLHK menerapkan sparring
monitoring sistem itu pengawasan langsung dari KLHK, bukan dari DLH lagi. Jadi kita memasang sistem monitoring, dan monitoringnya itu KLHK yang dicek, dan kalau seandainya kita ada masalah, mereka langsung memberikan alarm dan langsung ke sini. Karena tadi juga kalau Hyundai seperti melakukan beberapa tindakan buat yang perusahaan nakal. Itu Betul. Sudah berapa perusahaan? Banyak ya, banyak. Apa? Hah? Banyak apa? Sekitar 15 ada. Dari kapan? Dari tahun ini aja Pak. Oh, Pak. Jadi saya mendata per tahun. Jadi tahun itu saya sudah mengeluarkan SP pada perusahaan ini itu hampir 40 lebih. Dan tahun lalu itu sekitar 30-an. Nah, itu apa mungkin tapi tidak mengeluarkan, tidak membuang sampah sembarangan lagi. Nah itu, jadi dari kita internal, dari pengelola kawasan, itu kita buat namanya Satgas pengawasan. Jadi setiap hari itu ada tim. Jadi ada tim sampling, kemudian tim analisa. Jadi tim sampling yang mengambilkan sampling. Nah kemudian di sisi lain ada namanya tim pengecekan drainase. Dikhawatirkan perusahaan-perusahaan industri itu membuang limbahnya langsung ke drainase, yang mana itu tidak boleh, gitu ya. Pernah terjadi, ya, saya tidak sebutkan namanya, suatu masalah waktu itu buang sini, kita undang LH, tetapi kembali lagi ke kawasan karena itu ada di dalam internal kawasan, maka kita berikan sanksi tegas terhadap perusahaan itu, begitu. Dan sampai kita lakukan penutupan saluran limbahnya, dan kita tidak menerima saluran limbah dari mereka lagi. Dan mereka mungkin silakan mengeluarkan limbah mereka dikirim ke pihak ketiga. Sampai hari ini apa ditemukan yang buang langsung ke sungai? Kalau sejak terakhir itu masih di bulan, saya lupa ya, sekitar Maret ya, apa April ya. Setelah itu tidak ada. Ya, bahwa alhamdulillah dalam kesempatan ini pihak Hyundai yang memang merasa apa yang kurang tepat yang diungkapkan oleh rombongan kami Forkopimda sebelumnya, ya 2 hari sebelumnya Ibu ya. Iya, betul Pak. Nah, kemudian Bu Media Sapikri ini bagian daripada pimpinan kawasan Hyundai mengundang saya atau mengundang kami lembaga DPRD untuk datang. Nah, saya bilang saya akan datang manakala kita disaksikan oleh rombongan teman-teman media juga. Tujuannya apa? Supaya tidak ada suatu pemikiran lain. Kalau memang apa yang menjadi keberatan dari pihak Hyundai, saya bilang sah-sah saja. Nah, makanya oleh karena itu hari ini kita datang, apa yang disampaikan oleh Bu Lydia, bahkan dihadiri oleh Presiden Direktur Hyundai langsung, Bapak Bejeong, menunjukkan ada semacam suatu kesungguhan ya yang senada dengan kami Forkopimda. Nah, oleh karena itu tahap awal beliau mengungkapkan bahwa telah dilakukan merapikan sepanjang pinggiran sungai ya, yang notabene ini menjadi suatu temuan, salah satunya adanya limbah cair dari jalur sungai ini. Karena perlu diketahui sebelumnya bahwa Kali Cilmahabang kalau dilihat ke hulu itu ternyata dari Kali Cikadu. Nah, perpaduan banyak kali yang memang supaya disadari bersama bahwa kami Forkopimda dalam hal ini DPRD juga melakukan suatu sedikit banyak masukan kepada eksekutif dengan tujuan apa? Agar adanya suatu keinginan bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Bagaimana kita lebih bersahaja dengan lingkungan, dan bagaimana dengan pesatnya perkembangan industri yang ada di Bekasi ini menjadi suatu persoalan. Nah, persoalan harus kita urai satu demi satu. Salah satunya adalah tentang adanya pembuangan limbah cair kepada sungai ataupun kali. Nah, di sini apa yang disampaikan tadi oleh pihak Hyundai, saya berpikir itu sah-sah saja. Tetapi pada akhirnya nanti ya Forkopimda dengan segala kekuatannya, dalam hal ini mungkin eksekutif, saya akan berikan suatu masukan kepada Bapak Bupati agar dalam memilih atau menunjuk kepala dinas lingkungan hidup harus benar-benar tepat. Ya, supaya tidak ada suatu main mata antara pemerintah dalam hal ini kepala dinas lingkungan hidup ya, yang sangat dominan menentukan bagaimana perusahaan ini mengandung kadar limbah cair atau tidak. Saya pikir yang paling dominannya adalah pertama, kalau memang eksekutif ada suatu kesungguhan harus menunjuk kepala dinas lingkungan hidup yang benar-benar tepat, adanya suatu keberanian, adanya suatu kesungguhan, adanya suatu kejujuran untuk benar-benar mengabdi dan ingat terhadap sumpah janji dan jabatan. Saya pikir itu. Yang berikutnya adalah bagaimana kami para stakeholder di dalam Forkopimda ini adanya suatu kesamaan visi.
bahwa benar bahwa apabila dibiarkan lambat laun Bekasi ini mau seperti apa? Bagaimana ke depan anak cucu kita menikmati air ya yang di daerah utara sana, mungkin di selatannya bisa saja pencemaran udara, ya kan? Di utaranya pencemaran air yang untuk ke sawah, untuk mandi segala macam sudah tidak bisa dinikmati lagi. Nah, oleh karena itu alhamdulillah hari ini sah-sah saja dari pihak Hyundai mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Forkopimda, tetapi sesungguhnya nanti harus dibuktikan juga. Tapi alhamdulillah di sini kawasan Hyundai udah sangat terbuka. Ya, tadi dengan vulgarnya mengatakan ada sekitar 15, ya bukan saya mengatakan, ya kan, mengutip sebelumnya ada 15 perusahaan yang sudah diberikan suatu peringatan ya oleh pihak Hyundai, berarti benar sesungguhnya kawasan Hyundai sudah mulai dan dari dulu mungkin sudah ada suatu keinginan kebersamaan untuk menjaga lingkungan. Oleh karenanya hari ini kita sidak, setelah ini akan saya sampaikan kepada Forkopimda untuk lebih lanjut eksekutif dan di dinas ataupun lembaga yang bernaung di dalam suatu kepentingan yang sama, di dalam suatu lembaga bagaimana terhadap lingkungan Bekasi ini agar benar-benar bisa diselesaikan perlahan-lahan. Ya demikian. Ketua, itu kan udah bertahun-tahun ya, mungkin puluhan tahun soal limbah, tapi kenapa tidak pernah selesai? Soalnya tuh di mana sih? Baik, kalau tadi dikatakan mohon maaf sudah berulang-ulang, sudah sekian tahun. Nah, inilah potret daripada maaf ya, gambaran daripada kesungguhan pejabat-pejabat sebelumnya. Saya pikir itu ya. Oleh karena itu ini satu menjadi masukan, kritikan ataupun masukan dari teman-teman media juga penting demi untuk menunjukkan agar kami senantiasa diawasi dalam hal apa supaya lebih bersemangat. Kenapa? Karena dalam menghantam atau mengkritisi terhadap perusahaan-perusahaan besar ada semacam satu risiko yang seolah-olah berbenturan dengan kekuatan. Nah, inilah saya bilang tadi harus ada satu keberanian ya, agar kita ingat kita ingin menunjukkan bersahaja dengan alam ya, bukan kali ini saja atau sungai ini saja, sungai-sungai yang lainnya juga ini udah tercemar. Nah, kita mau seperti apa ini Bekasi ke depan? Makanya kita semua sekarang sedang bersemangat untuk peduli terhadap lingkungan kayak gitu. DPRD sendiri berani nggak sih Ketua? Apa seremonial saja gitu? DPRD sendiri berani? Ya kalau dalam hal ini momentum seremonial saja ya mungkin setelah kemarin saya sudah. Makanya pada saat saya diundang oleh pihak Hyundai pun saya bilang saya nggak mau sendiri, ya kan, saksikan oleh media. Nanti perkembangannya seperti apa, ya ini setelah dari sini kita akan menyampaikan kepada eksekutif. Nah, bila perlu, kalau memang ada suatu kesungguhan dari eksekutif, harus mengundang seluruh kawasan, ya, memberikan suatu gambaran. Bekasi ini sudah sangat membahayakan, ya kan, terhadap kelangsungan kehidupan anak cucu kita berikutnya. Dan mulai dari sekarang harus tiba saatnya untuk benar-benar peduli terhadap keberadaan lingkungan, khususnya sungai-sungai. Karena selain daripada pencemaran limbah, nanti bagaimana juga dampak banjir. Ini sudah mulai kepada musim penghujan. Gunawan melaporkan dari Cikarang.